everyone, my name is Marisa Noprani from Accounting Class 25A. In this video, I will explain about the introduction to business communication. The topic that will be discussed include the definition of business communication, interpersonal communication, communication with organization, and cross-cultural business communication. Introduction. Why communication in foreign business? Nah, mengapa sih komunikasi itu sangat penting dalam dunia bisnis? Karena teman-teman, melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan ide, informasi, maupun instruksi kepada orang lain. Komunikasi yang baik juga dapat membantu bekerja sama dalam organisasi dan menghindari kesalahpahaman. Learning subjective. In this material, there are several important topics that will be discussed. That include the definition of business communication, interpersonal communication, communication with organization, and cross-cultural communication in business. Definisi of communication. Secara umum, komunikasi itu merupakan proses menyampaikan pesan atau informasi dari seseorang kepada orang lain. Komunikasi bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti menggunakan kata-kata, simbol, tanda, maupun tindakan tertentu. Kalau sebelumnya tadi kita sudah membahas komunikasi itu apa, sekarang kita bahas definisi of business communication. Kalau ditanya komunikasi bisnis itu apa, itu merupakan suatu proses komunikasi yang terjadi dalam kegiatan bisnis yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas sehingga semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis dapat memahami pesan yang disampaikan. Komunikasi ini dapat berupa komunikasi verbal, baik komunikasi non-verbal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang verbal communication and non-verbal communication. Kalau komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata. Komunikasi ini bisa dilakukan secara lisan seperti saat kita sedang rapat atau presentasi, maupun secara tertulis seperti kita mengirim email atau laporan. Komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, atau simbol tertentu untuk menyampaikan pesan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian the communication process also include service desk. Dalam komunikasi, terdapat beberapa tahapan. Yang pertama, pengirim memiliki ide. Kemudian, ide tersebut diubah menjadi pesan dan disampaikan melalui media tertentu, contohnya seperti email. Setelah itu, penerima menerima dan menafsirkan pesan tersebut, lalu memberikan tanggapan atau umpan balik.
selanjutnya ini ada interpersonal communication. Interpersonal itu merupakan komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu yang lain dalam organisasi. Komunikasi ini penting untuk membangun hubungan yang baik antar anggota. Tapi lain halnya dengan komunikasi with organisasi. Kalau komunikasi dalam berorganisasi itu berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Komunikasi yang baik dapat membantu koordinasi antara anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Bagian communication partner in organization. Ada beberapa pola komunikasi. Yang pertama itu top down atau atas ke bawah, bottom up itu bawah ke atas, horizontal sesama rekan kerja, dan diagonal antara bagian berbeda. Misalnya komunikasi dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, komunikasi antara rekan kerja, dan serta komunikasi antara bagian yang berbeda. Selanjutnya ada involving communication skill. Dalam dunia bisnis, seseorang juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, seperti kemampuan membaca, mendengar, berbicara, serta menulis laporan atau surat bisnis. Kemudian ada course culture business communication. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama itu perbedaan budaya, cara berkomunikasi, dan yang ketiga itu nilai dan kebiasaan masyarakat. Dalam bisnis internasional, komunikasi sering dilakukan dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu memahami budaya mereka agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Nah, teman-teman, dari beberapa materi yang sudah saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan bagian penting dalam kegiatan bisnis. Dengan komunikasi yang baik, kerjasama dalam organisasi dapat berjalan lebih efektif sehingga tujuan bisnis dapat tercapai. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching.